Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVSNI berubah menjadi KUHP. Lalu yang kedua, alasan diadakannya pembaharuan KUHP itu ada 4. Yang pertama, alasan politis, lalu alasan sosiologis, lalu alasan praktif, dan alasan adaptif. Pembahasan yang pertama yaitu alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP. Yang pertama karena alasan politis, yaitu negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Nah, oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP, warisan kolonial Belanda dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Yang kedua, alasan sosiologis, yaitu dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan peraturan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat membuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Nah, misalnya hukuman mati. Nah, dalam KUHP Belanda sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi. Nah, tetapi dalam WVSNI masih berlaku hingga sekarang. Nah, lalu di dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Lalu selanjutnya alasan praktis, yaitu dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Nah, padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia masih terdapat terjemahan yang beraneka ragam. Lalu yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Nah, selain itu tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Nah, atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya alasan adaptif. Nah, sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional, dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, dan asas pembajakan udara, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya, cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Nah, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau penciptaan delik baru. Nah, pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Nah, terhadap undang-undang ini ada kritik dari Prof. Umar Suno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1/1965 Junto Pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Nah, alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan, suatu perbuatan itu dapat dipidana. Nah, karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Nah, contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana yang sifatnya terbatas. Lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Nah, menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Lalu yang selanjutnya, rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan pidana yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Nah, kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Lalu yang selanjutnya, depenalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Lalu yang terakhir, mitigering, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti dengan sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.